tujuan ujian. Iya, karena Pak Denny mantan. Masih ingat ya, Bu Raisa masih ingat, Bu Mariani masih ingat ya? Ini Mudah-mudahan masih ingat. Apa? Pak masih Denny. ya, Wong sing guane wong Lama tak itu berjumpa. loh. mengajukan etik kita beberapa reviewer mengklasifikasikan di board. Jadi dimohon Pak Denny untuk mempresentasikan terkait dengan full board apa yang akan dilakukan pada intervensinya. Ini karena prosedur ya yang harus dilakukan dalam uji etik. Terima kasih. Waktu sepenuhnya silakan Pak Denny. Oh baik, terima kasih Pak Buser. Alhamdulillah. Ini langsung saya ambil alih atau bagaimana Pak? Langsung. Lanjut, lanjut, dilanjut. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, terima kasih terlebih dahulu atas waktunya Bapak Ibu semuanya, reviewer, kemudian Bapak Ibu yang meluangkan waktu hari ini, dan mohon maaf baru bisa hari ini untuk untuk presentasi. Dan yang saya hormati di sini mungkin ada yang terhormat mungkin Pak Buset, kemudian ada Pak Adi ya, kemudian ada para reviewer, ada Bu Roisa, ada Bu Mariani, dan mungkin Bapak Ibu yang lainnya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan terkait dengan etik presentasi terkait dengan penelitian saya. Uh, Penelitian ini sebenarnya bukan penelitian awal, tapi merupakan penelitian lanjutan dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Mohon izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Sampun. Baik, terima kasih. Ini saya diberi waktu berapa lama Pak Gus? 15 menit, 15 menit. Oh baik, terima kasih Pak Gus. Ya. Jadi saya akan meresumkan poin-poin pentingnya saja dari penelitian saya hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Di sini untuk judulnya yaitu adalah efektivitas terapi pelvis stabilis training terhadap rentang gerak dan kekuatan otot pada pasien pasca stroke. Di sini tim saya sendiri, kemudian yang kedua ada Pak Dodi, ya, kemudian ada Bu Dewi, kemudian ada Pak Hari. Jadi kita ada berempat untuk penelitian ini. Jadi saya kerjasama timnya juga dengan Universitas Sasabati pada kesempatan hari ini. Dan penelitian ini adalah penelitian lanjutan dari penelitian tahun lalu. Jadi tahun lalu juga saya juga satu tim dengan Pak Dodi dan sudah dipublikasikan. Nanti akan saya informasikan terkait dengan jurnalnya. Baik, keseluruhan saya akan cerita sedikit tentang latar belakangnya. Pada dasarnya memang ada beberapa fenomena yang dimana bahwa pasien stroke itu mengalami beberapa masalah. Nah, masalahnya sangat kompleks sekali, tetapi ketika kita lihat secara fisik, itu yang itu adalah kelemahan, terutama Kok tidak ada suaranya ya? Suaranya hilang. Mungkin sinyal paling iki. Di Bu Mariani hilang juga, Bu. Hilang semua, Bu. Iya. Oke, oke, oke. Saya kontak Pak Denny dulu.
kasih. Bentar, saya carikan internet. Ntar Bapak Ibu saya ganti jaringan dulu. Baik, apakah suara saya jelas? Sampun, sampun, Pak. Ya, Pak. Sampun, Bu. Mohon maaf, hanya tadi kayaknya keluar. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Baik, dari masalah tadi, beberapa masalah yang muncul pada awalnya memang intervensi ini sudah dilakukan, tetapi untuk khusus pada pasien stroke hanya pada level studi kasus saja. Eh, yang yang harus kita lakukan, akhirnya kita mensiasati beberapa intervensi yang spesifik, yaitu adalah latihan terkait dengan pelvis untuk meningkatkan rentang gerak dan kekuatan ototnya di sini. Sehingga peran kita di sini hanya sekedar lebih mengarahkan pada latihan mobilisasi pada dasarnya, sehingga nanti harapannya dengan latihan mobilisasi salah satunya latihan pelvis tadi bisa meningkatkan ADL sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasar manusianya secara mandiri di awal. Gitu. Nah, dari sini, tujuan penelitian ini, jadi yang pertama kita juga nanti akan menilai, menganalisis efektivitas terapinya terkait dengan proses study tadi, di mana yang diukur adalah yang pertama adalah mengidentifikasi kekuatan ototnya. Kemudian yang kedua, kita menentukan rentang gerak. Kemudian setelah itu kita menganalisis seberapa efektif. Jadi kita bandingkan antara sebelum dan sesudah dilakukan intervensi. Nah, konsep teorinya mungkin tidak saya jelaskan secara umum. Jadi pada dasarnya kita mengambil kasus yaitu stroke dengan ada hemiparesia kelemahan, dan kita akan berikan suatu latihan di mana latihan itu dimulai dari pelvis yang dilakukan di tempat tidur. Nanti akan ada gambarnya. Kemudian setelah itu sebelum dan sesudahnya kita akan ukur kekuatan otot. Nah, ini adalah konsep kerangka. Jadi nanti sesuai dengan kriteria yang sudah saya tentukan dan tim, yaitu yang mengalami kelemahan dan kita khususkan pada yang hemiparese. Kemudian kita lakukan pelvis. Kemudian nanti kita ukur terkait dengan kekuatan otot dan rentang gerak. Nah, rentang gerak di sini biasanya kita akan menggunakan derajat menggunakan alat goniometer. Nah, sebuah penggaris ya, sehingga kita nilai berapa derajatnya. Nah, di situ ada perubahan atau tidak antara pre dan post. Nah, ini adalah hipotesa yang kita tentukan. Jadi, kita akan menilai ada pengaruh tidak terapi pelvic stability training terhadap kekuatan otot pasien dan rentang gerak. Nah, di situ. Nah, di sini bagaimana? Jadi nanti ada subjek. Di sini kita akan menggunakan desain kontrol, ya, reverse control, di mana satu kelompok menjadi kelompok intervensi dan satu kelompoknya menjadi kelompok kontrol. Kelompok kontrol ini tetap nanti akan mendapatkan perlakuan standar. Jadi dia akan mendapatkan perlakuan standar karena kita ada dua tempat dan saya di sini satu tempat rehabilitasi dan satunya di klinik akupuntur. Nah, untuk supaya sama kelompok kontrolnya intervensinya tidak ada pembeda, di klinik rehabilitasi juga saya memilah-milih intervensi yang dilakukan sama dengan pada klinik akupuntur, yaitu terapi akupuntur, sehingga tidak ada perbedaan akhirnya untuk kelompok kontrol. Sedangkan untuk kelompok intervensi, kita fokus yaitu penambahan terapi terkait dengan pelvis tadi, stabilisasi training. Jadi sebelum dilakukan perlakuan sama untuk kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu kita ukur, kemudian nanti setelah kita lakukan perlakuan, baru nanti kita ukur kembali. Nah, di situ.
Nanti berapa lama jangka waktunya nanti akan saya jelaskan sekali. Nah, untuk sampel, saya lumayan banyak untuk sampelnya dengan intervensi yaitu 60, dan ini molor sebenarnya dari waktu karena kita mencari sampelnya juga agak susah, jadi nanti eh, sedapatnya sampai selesai mudah-mudahan 60 di 2 bulan lagi atau 1 bulan ke depan bisa kita penuhi di situ. Jadi 30 sampel untuk kelompok kontrol, 30 sampel untuk kelompok intervensi. Ya gitu. Dan kriterianya tadi infusi pada pasien stroke, ya. Kemudian mempunyai kemampuan memahami perintah karena nanti ada beberapa yang kita berikan instruksi, ya. Kemudian mempunyai kemampuan berdiri pada dasarnya, kekuatan ototnya sudah baik, ya. Tidak dari kekuatan otot yang 0 atau 1, ya. Nanti akan kesulitan. Nah, di situ. Jadi yang sudah bisa mengangkat pelvisnya. Nah, paling tidak kekuatan ototnya di atas 3. Di situ. Nah, ini adalah pelaksanaannya. Jadi nanti ketika pelaksanaan, nanti kita identifikasi kriterianya, kita berikan info konsep. Kemudian dari kelompok untuk kedua kelompok nanti kita akan jelaskan bahwa kelompok kontrol nanti akan mendapatkan perlakuan yang sudah ada di situ sebagai standar. Ya. Tapi sebelumnya kita ukur sama, kelompok intervensi juga sama. Perbedaannya di sini hanya standar, yang satunya kita tambahkan pelvis stability training. Kemudian pengukurannya ini dilakukan 3 hari selama 2 minggu. Jadi agak lama, makanya kalau misalkan selama 2 minggu dia tidak sampai 2 minggu, ya kita eksklusikan akhirnya. Nah, karena tidak bisa langsung bisa diukur. Nah, di situ. Jadi mungkin ada variabel yang tidak bisa kita kontrol. Nah, nanti akan kita masukkan ke keterbatasan penelitian. Tetapi di sini jangka waktunya 2 minggu harus terpenuhi. Nah, di situ. Berarti selama 3 hari nanti baru kita ukur intervensi, ukur lagi gitu. Sampai selama 2 minggu untuk menilai apakah ada perubahan atau tidak. Jadi yang kita bandingkan nanti skor awal sebelum intervensi sampai skor akhir setelah 2 minggu itu. Nah, itu yang nanti akan kita bandingkan. Apa ada perubahan atau tidak. Ini untuk analisis datanya. Jadi nanti mungkin ada beberapa variabel. Nah, ini variabel ini nanti mungkin akan melekat pada pasien stroke yang mungkin kalau kita prediksi mungkin bisa berpengaruh terhadap hasil. Makanya itu nanti saya akan lakukan uji multivariat juga. Apakah variabel ini juga berpengaruh terhadap hasil nanti? Nah, di situ. Bukan berarti murni dari intervensi. Jadi kita juga analisis lagi nanti uji statistiknya. Kemudian analisis datanya, jadi nanti kekuatan otot pre, post, kita akan menggunakan t-test dependent. Mudah-mudahan normalitas variabelnya bisa sesuai. Kalau misalkan tidak normal, nanti kita bisa menggunakan uji alternatif yaitu Wilson. Dan untuk membandingkan kelompok intervensi dan kelompok kontrol, kita pakai independent test. Apabila nanti distribusinya tidak normal lagi, ya kita pakai Mann-Whitney test. Nah, di situ. Nah, etika penelitian pada kepentingan ini, saya mengambil rujukan dari Polit ya, tentang prinsip etika dalam penelitian. Jadi ada beberapa. Yang pertama adalah principal benefits. Jadi peneliti ini tidak memberikan artinya memberikan manfaat ya. Jadi tidak memberikan manfaat berarti kan merugikan. Jadi tidak. Kita di sini harapannya dengan memberikan intervensi ini memberikan manfaat juga kepada pasiennya, terutama pada pasien yang variser. Kemudian the principle of respect of penelitian, yaitu penelitian ini memberikan hak kepada responden untuk menentukan apakah bersedia. Jadi kalau misalkan nanti responden tidak bersedia setelah kita berikan penjelasan, ya kita tidak akan masukkan ke dalam penelitian ini. Nah, karena kita nanti akan menjelaskan prosedur, tujuan, manfaat, bahkan mungkin nanti ada mungkin gejala-gejala yang tidak diharapkan, tapi itu sangat minimalis sekali. Nah, gitu. Kemudian ada Institute of Justice, ya. Jadi sama antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi nanti dapat perlakuan. Kemudian ada privacy, ya. Jadi nanti data ini bersifat rahasia, jadi tidak akan menggunakan nama dan sebagainya, karena kita akan menggunakan identitas sebagai coding saja. Dan nanti setelah semuanya dianalisis, data akan dihancurkan. Ya, di situ. Itu adalah beberapa etika penelitian yang kita terapkan di sini. Nah, ini untuk kegiatan sebenarnya sudah lampau, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya kekurangan sampel, kekurangan tempat. Saya awalnya memang penelitian ini saya lakukan hanya di Jakarta saja, tapi karena pasiennya sangat
tidak cukup untuk memenuhi jumlah sampel. Akhirnya saya menambah lagi di area Jawa Timur. Kemarin saya sudah berdiskusi dengan Pak Rudi. Akhirnya Pak Rudi juga membantu dan di klinik beberapa klinik. Nah, akhirnya saya juga membutuhkan uji etik juga yang dari Jawa Timur. Akhirnya untuk saya terapkan di klinik yang ada di Jawa Timur. Kalau di Jakarta saya hanya presentasi saja di sini. Jadi uji etik khusus di tempatnya. Kemudian, nah ini adalah langkah-langkahnya Bapak Ibu, ya. Nah, jadi nanti tindakannya hanya di tempat tidur saja. Nah, awalnya kegiatan pertama mengangkat pelvisnya, ya. Kemudian berlatih menggunakan bola. Nah, di situ, kemudian mengangkat dan memiringkan badan, ya, kanan dan kiri. Nah, di sini, nah ini dilakukan sehari, dilakukan sekali. Nah, setelah terapi di situ. Nanti 3 hari lagi dilakukan selama 2 minggu. Nah, jadi saya katakan bahwa Ibu ini bukan penelitian yang pertama, tapi penelitian lanjutan, di mana penelitian ini sudah saya lakukan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan case study. Nah, kalau case study, saya hanya menggunakan 5 sampel pada waktu itu. Nah, case study dan ini adalah beberapa caranya ya, yang saya lakukan, yang saya contohkan pada waktu itu. Ya. Jadi sederhana, tapi manfaatnya memang tidak signifikan untuk kekuatan otot, tetapi rentang gerak sangat signifikan. Gitu. Makanya saya akan menganalisis lagi apakah benar seperti itu, karena jumlah sampel yang lalu hanya sedikit. Nah, sekarang kita akan lakukan dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Apakah benar-benar berpengaruh atau tidak. Dan untuk yang kemarin, penelitian kemarin sudah saya publikasikan juga, ya, terkait dengan case study-nya. Cuma hanya bersifat studi kasus saja. Nah, di situ. Jadi belum sampai menggunakan sampel yang banyak. Makanya pada kesempatan ini saya ingin mengeksplor kembali dengan sampel banyak apakah benar hasilnya seperti itu atau memang nanti memutus hipotesis yang ada. Gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi saja. Mungkin ada yang mau diklarifikasi dan lain sebagainya. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau diklarifikasi. Oke, baik. Mana Pak Gusair ini? Oh, ngilang Bapak moderatornya. Tadi kayaknya izin tuh Bu, di chat itu ada agenda di gedung F katanya. Di chat itu. Oke, baik. Saya dulu, oke. Pak Denny. Pak Denny tambah gemuk ya, Pak? Oh, wajahnya aja Bu, tetap badannya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik Bu Roisa. Gimana nih kabarnya semuanya, kayaknya ceria-ceria Anu ya, semua. agak putus-putus ya, Pak Denny ya, sinyalnya ya. Oh iya Bu, atau saya ganti jaringan lagi. Ini suaranya kurang jelas Bu. Sudah jelas kok Pak. Oh sudah. Bu Roisa menghilang. Bu Roisa kok menghilang? Gantian. Menghilang Pak Bu Roisa. Oke, dengan saya kalau gitu nggih Pak nggih, daripada menunggu yang menghilang. Mungkin Ya sinyalnya Bu, menghilang. silakan. Oke. Pak Denny, Saya atau sinyalnya Pak Denny nih ya? apa Yang saya lainnya lanjutkan? enggak Bu? Nah, Hah? saya lanjutkan dah. Iya, iya, nggak apa-apa saya dulu dah. Oke, monggo. Oke, Pak Denny, maksudnya kami ini adalah mengadakan full board. Pengen tahu sebenarnya apa resiko-resiko yang akan
ini mudah-mudahan tidak ada resiko kepada responden. Resiko sekecil apapun, kami ingin tujuannya melindungi responden, ya Pak Denny. Itu memang SOP dari Komite Etik begitu. Jadi jangan sampai dampak dari penelitian itu mengakibatkan resiko kepada responden. Begitu Mbak Denny. Baik. Ini kan perlakuannya atau terapi trainingnya itu 3 hari gitu ya Pak Denny ya. Iya, Pada kelompok kontrol pun juga 3 hari atau seperti apa Pak? sama Sama Bu, ya. sama. Cuma standarnya ini standar seperti apa? Mungkin Pak Denny kan sesuai standar biasa gitu kan tadi ya. Kalau yang training saya rasa sudah sesuai SOP ya Pak Denny ya. Yang melakukan Iya. siapa nanti Pak? Nah, kalau misalkan nanti kita menggunakan peneliti bantuan Bu di lapangan, asisten peneliti, nanti kita Enumerator ajari yang dulu. Iya ahlinya ya benar, Pak Denny iya ya. benar. Jadi yang mengerti bagaimana cara melakukan training pelviknya itu ya Pak. Iya benar. Jadi paling tidak 3 hari itu hari pertama itu sama tidak dengan hari kedua ininya Pak, intervensinya Pak. Iya Bu. Hari pertama itu kita akan lakukan pengukuran dulu Bu. Kemudian kita untuk kelompok yang kontrol sama nanti mendapatkan perlakuan intervensi akupuntur kalau nggak salah Bu, intervensi standarnya. Karena di Oke. sini juga sama. Nanti pengukurannya 3 hari berikutnya Bu. Nah Oh, 3 sama. hari. Nah 3 hari Jadi berikutnya butuh nanti berapa hari untuk ke responden Pak? di sini ada Total. untuk total 2 minggu Bu. Oh, 2 minggu. Itu nanti di Ya. pihak peneliti yang datang atau di ini Pak, di kliniknya itu yang sambil dia kontrol atau periksa bagaimana Pak? Ya, nanti untuk pasien rehabilitasi, kan ini kan pasien rehabilitasi, Bu. Pasien Iya. rehabilitasi itu dijadwalkan untuk intervensinya itu setiap 3 hari selama 2 minggu. Jadi dengan Mm-mm. alasan itu saya memanfaatkan 2 minggu itu untuk memberikan intervensi. Nah, jadi sama semuanya, baik itu kelompok kontrol maupun kelompok intervensi itu selama 2 minggu karena pasien stroke kan rehabilitasi tidak bisa 3 hari satu minggu, Bu. Jadi Mm-mm. standarnya itu memang 2 minggu untuk mendapatkan hasil gitu. Jadi secara standar kita samakan semua akhirnya. Jadi hari pertama, hari ketiga, hari ke-6, kemudian hari ke-9 dan hari ke-12. Jadi tapi yang kita bandingkan nanti hasilnya adalah pengukuran pertama sampai pengukuran akhir. Nah, Mm-mm. seperti itu. Kemudian saya menjawab tadi Ibu terkait dengan resiko-resiko ya Bu ya. Iya. Resiko sekecil apapun dari pengalaman yang sudah ada, karena kan kemarin sudah saya terapkan juga dengan studi kasus, Ibu, untuk resiko secara signifikan sementara ini tidak ada, tapi banyak lebih mengarah kepada manfaat, yaitu peningkatan rentang gerak. Nah, di situ. Mm. Mungkin resiko yang sangat kecil itu adalah ketika pasien itu mengeluh terkait dengan capek. Nah, Capek di situ. wirawiri ya, tergantung Ya, jaraknya dari rumah ke iya, tempat ya Pak ya. benar. Nah, jadi keluhan yang paling banyak itu capek. Nah, tetapi di situ kita tidak memaksakan juga ketika pasien itu capek ya kita suruh istirahat. Nah, di situ Mm. sampai dia siap karena waktunya kan panjang tuh sehari itu Mm. boleh istirahat dulu. Tapi kalau di klinik rehabilitasi itu kan ada tempatnya, Bu. Mereka biasanya untuk terapi besok 1 hari sebelumnya itu ada tempat untuk istirahat dulu. Nah, di situ. Jadi memang keluhan selama ini yang sudah kita rasakan itu capek. Bahkan di jurnal di kasus yang sudah saya publish itu kebanyakan mengeluhnya memang capek di situ. Karena kan secara saya jelaskan itu baik secara naratif maupun secara eh, kualitatif di situ. Jadi banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya bermanfaat. Nah, karena rentang geraknya yang awalnya mungkin dari 30 derajat jadi 40 derajat gitu rentang geraknya sampai ada yang bisa sampai jalan. Nah, di Mm. situ. Tetapi yang menjadi beban dari para responden itu yang pertama capek, yang kedua adalah motivasinya. Itu kadang naik turun. Nah, mungkin itu yang paling dirasakan yang sudah disampaikan oleh responden di penelitian sebelumnya. Seperti itu, Bu Roiza. Oke. Sebelumnya sudah pernah di ini kan Pak? Pernah Sudah, Bu. mungkin bukan pernah dilakukan ya Pak ya? Pernah. Case study tadi, Bu. Makanya saya Oke, kembangkan menjadi tadi ini pengembangan dari sebelumnya gitu iya, ya Pak.
Tapi saya Benar. rasa kalau ini responden mempunyai motivasi untuk kesembuhan lah ya Pak ya, pasti dia akan secapek-capeknya pasti dia akan berusaha datang kan gitu kan Iya benar. di situ. Yang jelas ini kan ada keluarga juga yang terlibat pastinya mengantar dan sebagainya gitu ya. Mungkin di situ nanti edukasi keluarga juga penting di sini nanti ada Benar pengembangan sekali. berikutnya mungkin Pak Denny ya. Jadi paling tidak nantinya kalau responden misalnya capek dan sebagainya berhenti berarti gugur dari penelitian ini ya Pak ya. Iya benar. Ya. Jadi paling tidak memaksakan kan gitu ya Pak ya. Iya Kalau tidak. misalnya tidak sampai sesuai waktu yang ditentukan peneliti berarti dia kan gugur intinya Eksklusif. dari Iya responden benar. itu ya. Jadi paling tidak itu salah satu keterbatasan penelitian nantinya ya Pak ya. Jadi tidak memaksakan kalau misalnya pun nanti ada tetangga dan sebagainya, kok aku pengen ikut misalnya sewaktu-waktu itu kan bisa bisa jadi penelitian berikutnya ya Pak ya dengan metode Iya yang benar. beda. Oke. Paling tidak nanti untuk kompensasi yang diberikan ke responden apa Pak Denny? Capek Baik. dan sebagainya. Hmm. Khusus, Atau itu eh, sudah manfaatnya itu juga tidak salah satu ini ya, tidak ya kita. memberikan transport-transport gitu Pak Denny? Oh tidak Bu. Jadi Tidak ya. kita menjelaskan jadi manfaatnya tadi kan edukasi Bu. Kita akan memberikan edukasi, kemudian nanti di akhir intervensi kita akan memberikan video Bu, video untuk latihan. Jadi tidak hanya Oh, pelvis stabilisasi tadi ada beberapa video untuk rehabilitasi seperti rehabilitasi untuk disfagianya, rehabilitasi dan sebagainya. Jadi kita memberikan banyak manfaat tapi tidak dalam bentuk material, tapi dalam bentuk keilmuan dan langsung. manfaat terkait dengan rehabilitasi. Kesehatan ya, Iya, kesehatan ya Pak. Paling tidak buku itu bisa dimanfaatkan di rumah gitu ya, bisa iya benar. dilakukan sendiri gitu ya. Oke, saya rasa bagus Pak Denny, jadi bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat penderita pasca stroke ya, gitu ya. Iya benar. Jadi banyak pengembangannya ini pastinya ke depannya gitu. Insya Oke, Allah nanti. selamat dan sukses. Gitu dari saya. Baik, Terima terima kasih. kasih Bu Roisa. Ye, monggo Silakan berikutnya Bu Bu It. Iit. Lanjut dengan saya Pak Denny, nggih? Iya Bu, silakan Bu. Oke, hanya untuk mengklarifikasi saja Bapak. Pak Denny untuk Mbak sebentar Mbak saya lagi nge-zoom ya. Gini Pak Denny, untuk respondennya ini kan pasien-pasien yang terapi dengan stroke rehabilitasi. Ya. Kalau Oke. misal Pak Denny, kan kita melihatnya kalau pasiennya namanya rehabilitasi kan pastinya mereka juga punya dukungan finansial ya dari situ ya. Biaya terapinya kan mereka sendiri ya Pak. Oke. Kira-kira maksud saya gini, biar pasien itu datang terapinya itu tepat waktu, kemudian tidak ada yang putus. Kita kan seharusnya memberikan reward nggih Pak nggih. Biar pasien itu semangat untuk tiap hari datang tanpa ada yang putus. Kira-kira pada saat Pak Denny ini menentukan respondennya diberitahu nggak Pak kalau memang harus terapinya ini nanti nggak boleh putus satu kali saja gitu? Sudah Iya dijelaskan Ibu. kepada. Ya, jadi prosedurnya seperti ini, Bu. Untuk rehabilitasi stroke itu, kita ada prosedur di mana harus menerapkan beberapa intervensi selama 2 minggu, di mana dilakukan setiap 3 hari. Nah, seperti itu. Dan apabila nanti tidak sampai 2 minggu, kalau dari saya, berarti nanti saya eksekusikan, Bu. Jadi memang di awal sebelum dia terapi, dari klinik itu dijelaskan, kalau ini mendapatkan hasil yang maksimal, berarti harus dilakukan 2 minggu seperti itu. Nah, makanya ini kan menjadi suatu kelemahan bagi saya, Ibu, karena kan ada banyak sebenarnya banyak pasien stroke, tapi untuk yang sampai 2 minggu itu sangat mungkin persentasenya sekitar 50%. Di Nah, situ. itunya Karena Mas. tadi yang disampaikan Pasti ada masalah biaya, hambatan. iya benar. Jadi untuk memberikan reward kita tidak memberikan reward secara material, tapi kita memberikan reward secara edukasi. Jadi kalau misalkan nanti pasiennya tidak sampai 2 minggu, ya mau tidak mau saya sebagai peneliti tidak bisa mengambil untuk sampel tersebut atau responden tersebut.
karena tidak sesuai dengan prosedur. Tapi di awal kita sudah jelaskan berkenan atau tidak menjadi suatu responden dalam penelitian ini, karena nanti manfaat dijelaskan semuanya Ibu, dan itu bisa muncul manfaatnya ketika nanti sudah dilakukan intervensi selama 2 minggu. Jadi semuanya kita jelaskan, bahkan videonya kita berikan di situ bahwa tindakannya seperti ini. Nah, untuk ribet secara material kita masih belum ada mungkin Ibu. Jadi itu kelemahan karena kita berikan keterbatasan peneliti terkait dengan anggaran juga, tetapi lebih ke arah edukasi, kemudian rehabilitasi dan manfaat secara kesehatan kita akan berikan. Bahkan kita menerima konsultasi juga. Begitu. Atau Seperti itu. menentukan yang pasiennya yang nggak terlalu jauh rumahnya, mungkin yang diambil atau bagaimana gitu. Kan kadang-kadang kan terkendala oleh biaya dan lain sebagainya kan gitu ya Pak Denny ya. Iya, benar. Nanti kalau masalah biaya tidak bisa lanjut ya, mau tidak mau saya Iya, ngambil yang lain seperti itu. takutnya rumahnya terlalu jauh, kemudian terkendala nggak ada yang mengantar atau bagaimana. Kalau misalnya terkendala dia tidak ada yang mengantar, tahu ingin terapi ya bagaimana Pak? Jadi kalau misalkan seperti itu kita hasilnya alternatifnya seperti ini Bu. Jadi responden tidak kita ambil datanya, tapi kita akan memberikan konsultasi mungkin dari WA akhirnya intervensinya biar dia bisa latihan di rumah mungkin seperti itu. Tapi Iya, dia masuk sampel ya akhirnya ya. iya. Jadi kan ada manfaatnya juga, tapi tidak bisa masuk ke dalam penelitian saya akhirnya seperti itu. Tidak bisa masuk ya, tapi kan dia Iya, punya keinginan sebenarnya, tapi terkendala mungkin tidak ada yang antar, mesti aja seperti itu ya Pak ya, karena dia tidak iya bisa benar. berangkat sendiri, mungkin dengan kesibukan Iya. anaknya, keluarganya dan lain sebagainya. Oh ya, untuk dukungan keluarga Bapak, dukungan keluarga, dukungan interpersonal, dukungan dari emosional itu kan juga berpengaruh dengan tingkat kesembuhan. Itu digali juga nggak Bapak? Kan itu kan juga menjadi faktor ya ketika seseorang itu terapi, akhirnya dia punya masalah keluarga dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak punya semangat dan lain sebagainya. Itu kan juga dukungan emosional itu kan juga berpengaruh pada tingkat kesembuhan pada pasien, terutama stroke gitu. Iya, Gimana? benar. Kalau itu memang sudah kita pikirkan karena dari hasil studi kasus kemarin juga memang motivasi juga berpengaruh. Tetapi di sini kita kesulitan untuk mengukur motivasinya. Tetapi tetap kita akan masukkan sebagai keterbatasan peneliti dan apabila nanti ada beberapa data yang terkait dengan variabel confounding tadi yang disebutkan, nanti akan kita lakukan uji multivariat juga, Ibu. Jadi apakah benar itu murni dari intervensi ataukah murni dari variabel confounding tadi? Apakah benar-benar dia tuh faktor perancunya juga berpengaruh? Nah, nanti tahapan itu nanti akan kita lakukan uji multivariat seperti itu. Pastinya orang yang bersemangat untuk sembuh sama yang tidak kan lain lagi ya Pak ya. Mungkin orangnya Iya karena benar. dipaksa batinnya dia nggak mau sembuh itu kan juga lain lagi nanti mempengaruhi hasilnya. Ya, Iya benar sekali. ya itu aja dari saya Pak tambahannya. Mungkin dari Terima yang lain kasih Bu Iit. Baik, Monggo berikutnya siapa? ya Umar. saya terakhir. Ya, terakhir. Silakan Bu. Tadi sudah banyak diklarifikasi oleh reviewer ya. Jadi saya di sini mungkin hanya menambahkan sedikit Pak Denny ya. Karena Iya, kalau Bu. melihat dari apa namanya komplikasinya itu kan eh, memiliki resiko kecil kan gitu ya. Namun Iya. resiko kecilnya kan dampaknya apa? Terjadi pembengkakan, peradangan sendi kan gitu ya, sampai cedera kan gitu ya. Iya. Ya, ini apa resiko ini kira-kira menurut apa namanya peneliti kan gitu ya, eh, bisa dihindari apa mboten? Iya, Ibu. Untuk resiko terjadinya seperti itu bisa dihindari. Makanya kita ada persiapan di mana yaitu pengkajian terkait dengan muskuloskeletal dan neuromuskular. Nah, di situ. Jadi sebelum dilakukan intervensi nanti kita akan melakukan yang pertama adalah pemeriksaan fisik dulu. Nah, pemeriksaan fisik ini mencakup ada beberapa aspek, Bapak, Ibu, maaf, yaitu yang pertama adalah muskulusnya, kemudian yaitu neuromuskulusnya. Nah, di situ. Nah, kalau misalkan neuromuskular, jadi kita akan beberapa cek refleks, kemudian beberapa fisiologis. Kalau berkaitan dengan muskulus, nanti ada beberapa cek terkait dengan palpasinya. Nah, selain itu nanti ada
cek terkait dengan beberapa yaitu resiko yang bisa mengandungkan tadi edema dan sebagainya. Nah, apabila itu tidak muncul di dalam proses pengkajian tadi, nah kita bisa lanjutkan untuk pelatihan. Karena itu sebenarnya prosedur standar ketika dilakukan terapi pada rehabilitasi stroke. Jadi kita wajib untuk melakukan pemeriksaan fisik dulu. Nah, pemeriksaan fisik dulu itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang komplikasi tadi. Nah, di situ. Bahkan kalau pasiennya itu mengeluh dia capek, kita tidak bisa memaksakan meskipun pemeriksaan fisiknya kita cek dia normal. Nah, semuanya. Jadi kalau misalkan dia capek, ya kita tidak bisa melakukan intervensi tersebut sampai pasiennya mengeluh bahwa kondisinya sudah prima untuk melakukan latihan. Jadi itu mungkin tahapan-tahapan awal sebelum kita melakukan latihan yang harus kita lewati. Jadi Oke, seperti itu. baik. Oke, mungkin apa namanya masukan sedikit ini ya Pak ya. Jadi Oke. barangkali untuk yang memberikan terapi ini memang harus benar-benar orang yang sudah berpengalaman, maksudnya begitu kan ya. Soalnya ini Iya. kalau misalkan bukan peneliti, peneliti karena minta bantuan orang lain kan gitu ya. Jadi harus benar-benar memastikan pemberi terapinya ini harus memang sudah berpengalaman dalam memberikan terapi ini. Sehingga mungkin resiko ini juga salah satu cara untuk apa menghindari resiko ini untuk bisa